Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas krisis 2026. Bisnis kecil apa yang masih dicari saat orang mulai menghemat brutal? Karena nggak gerak, nggak cuan. Lu pernah nggak ngerasa aneh lihat tabungan masih ada, tapi hidup justru terasa makin mahal? Saldo memang belum nol, tapi tiap bulan rasanya kayak ada tangan tak kelihatan yang nyeruk nilainya sedikit demi sedikit. Lu nggak merasa lebih boros, tapi uang lu jelas nggak sekuat dulu. Dan disitulah banyak orang baru sadar, ternyata musuhnya bukan cuma pengeluaran. Musuhnya adalah uang yang diam saat harga terus bergerak. Masalahnya, kebanyakan orang diajarin merasa aman kalau masih punya tabungan. Seolah selama angka di rekening belum habis, semuanya baik-baik saja. Padahal, kalau inflasi terus naik dan tabungan lu cuma parkir tanpa gerak, rasa aman itu bisa jadi jebakan. Karena yang habis duluan kadang bukan angkanya, tapi daya tahannya. Uang lu masih ada, tapi tenaganya buat melawan hidup makin melemah. Nah bro, di video ini gue mau ngajak lu lihat satu kebenaran yang jarang dibahas secara jujur. Kenapa bisnis kecil justru bisa jadi senjata bertahan saat tabungan mulai digerus inflasi? Bukan karena bisnis kecil langsung bikin lu kaya, bukan juga karena semua orang harus mendadak jadi pengusaha penuh waktu, tapi karena bisnis kecil bisa bikin uang lu berhenti diam dan mulai punya fungsi aktif, muter, nambah napas, dan bantu nutup tekanan biaya hidup yang makin galak. Kita bakal bedah kenapa nyimpan uang doang kadang nggak cukup, kenapa bisnis kecil punya posisi yang unik di masa daya beli makin ketekan, dan model seperti apa yang paling realistis buat pebisnis pemula. Gue juga bakal kasih cara mikir dan langkah praktisnya, biar lu nggak cuma semangat sesaat, tapi bener-bener paham gimana bikin uang kecil kerja lebih cerdas. Karena di masa harga naik terus, yang bikin orang bertahan sering bukan siapa yang punya tabungan paling besar, tapi siapa yang paling cepat sadar bahwa uang yang diam terlalu mudah dikalahkan, dan uang yang bergerak selalu punya peluang buat melawan. Pernah nggak lo lihat orang mulai hemat brutal, terus spontan mikir, wah berarti semua bisnis bakal sepi? Kedengarannya logis, tapi itu setengah benar. Karena waktu orang mengencangkan pengeluaran, mereka memang berhenti beli banyak hal. Tapi mereka nggak berhenti beli semuanya. Mereka cuma jadi jauh lebih galak dalam memilih mana yang masih layak dibayar. Nah, disitulah banyak pebisnis pemula salah baca krisis. Mereka kira yang mati itu belanja. Padahal yang mati duluan biasanya adalah penawaran yang gak cukup penting. Jadi kalau kita ngomongin krisis 2026, pertanyaan paling pentingnya bukan masih ada pembeli nggak? Pertanyaannya adalah pembeli sekarang masih mau bayar untuk apa? Ini logika pertama yang harus lu pegang bro. Saat orang mulai menghemat brutal, uang mereka pindah dari hal yang menarik ke hal yang membantu. Dari hal yang bikin senang sesaat ke hal yang bikin hidup tetap jalan. Jadi, bisnis kecil yang masih dicari bukan yang paling keren, tapi yang paling relevan sama rasa cemas pembeli. Ibaratnya gini, waktu cuaca cerah, orang bisa belanja payung lucu, topi gaya, atau barang yang sekadar bikin mood naik. Tapi waktu hujan badai datang, orang nyari jas hujan yang beneran nahan air. Krisis juga gitu. Pas ekonomi ketat, pembeli bukan berhenti jadi manusia. Mereka cuma berubah jadi lebih disiplin. Mereka tetap beli, tapi cuma pada hal yang terasa aman, masuk akal, dan kepake. Jadi, bisnis kecil pertama yang paling mungkin tetap dicari adalah makanan praktis yang jelas fungsinya. Bukan makanan yang heboh tampilannya, bukan yang viral doang, tapi yang menjawab kebutuhan harian. Sarapan simple, lauk rumahan, bekal kerja, camilan isi ulang, atau makanan yang bikin orang nggak perlu keluar tenaga dan uang lebih besar. Kenapa ini kuat? Karena saat orang menghemat brutal, mereka justru makin menghitung pengeluaran makan. Mereka mungkin berhenti jajan impulsif, tapi mereka tetap butuh makan. Nah, kalau lu bisa hadir sebagai opsi yang lebih waras daripada makan sembarangan, lu punya posisi. Lu bukan cuma jual makanan, lu jual penghematan yang terasa normal. Misalnya, orang biasa keluar 25.000 sampai 30.000 sekali makan malam dari luar. Kalau lu bisa kasih paket lauk rumahan yang bikin biaya makan turun tanpa bikin hidup terasa susah, itu kuat. Pembeli nggak lagi lihat lu sebagai penjual biasa. Mereka lihat lu sebagai jalan tengah antara gue butuh makan dan gue harus jaga uang. Bisnis kecil kedua yang kuat adalah bundling kebutuhan rutin. Sabun, sampo, alat bersih-bersih, kebutuhan kos, stok dapur kecil, kebutuhan bulanan sederhana. Kenapa model ini penting? Karena krisis nggak bikin orang berhenti mandi, berhenti cuci baju, atau berhenti masak. Yang berubah cuma cara mereka mengatur belanja. Jadi kalau lo cuma jual barang satuan, lo masih main di level dagang biasa.
Tapi kalau lo bikin paket yang membantu orang belanja lebih rapi, lebih hemat, dan lebih praktis, lo naik level. Lo nggak cuma jual produk, lo jual ketenangan kecil. Dan di masa krisis, ketenangan kecil itu laku. Bisnis kecil ketiga adalah jasa yang bantu orang tetap produktif. Ini sering nggak kelihatan, padahal kuat. Saat ekonomi makin ketat, banyak usaha kecil tetap harus jualan, tetap harus posting, tetap harus balas pelanggan, tetap harus jalan. Tapi mereka makin hati-hati keluar uang besar. Nah, di situ jasa kecil yang ringan tapi berguna justru punya tempat. Contohnya desain promo sederhana, edit video pendek, admin chat, upload katalog, foto produk, bantu balas pesan, atau rapihin tampilan toko online. Banyak orang mikir jasa kayak gini receh. Padahal, buat usaha kecil yang lagi nahan biaya, bantuan operasional ringan itu justru penyelamat. Mereka belum tentu mampu bayar tim besar, tapi mereka masih butuh bantuan yang bikin usaha tetap hidup. Bisnis kecil keempat adalah jasa perawatan dan perbaikan ringan. Ini logikanya simpel banget. Saat orang mulai hemat brutal, mereka cenderung menunda beli baru. Jadi barang yang tadinya gampang diganti, sekarang dipaksa bertahan lebih lama. Nah, dari situ kebutuhan servis kecil naik nilainya. Jahit kecil, poles, bersihin sepatu, cuci motor panggilan, servis ringan, bersihin rumah, perawatan AC, atau hal-hal teknis sederhana jadi lebih relevan. Karena pembeli bukan sedang cari kemewahan, mereka sedang cari cara paling masuk akal buat menunda pengeluaran besar. Dan kalau lo bisa bantu mereka melakukan itu, bisnis lo punya fungsi yang jelas. Bisnis kecil kelima adalah produk atau jasa yang bikin pengeluaran terasa lebih terkendali. Ini bedanya tipis, tapi penting. Banyak orang kira yang laku di masa krisis cuma yang murah. Nggak selalu. Yang lebih tepat, yang laku itu yang bikin pembeli merasa keputusan mereka cerdas. Jadi bukan sekedar murah, tapi terasa efisien. Kalau lu jual sesuatu, jangan jual dengan bahasa murah banget. Jual dengan bahasa, ini bikin hidup lu lebih rapi. Ini bikin pengeluaran nggak bocor. Ini bikin lu nggak perlu keluar uang 2 kali. Saat orang lagi defensif, bahasa kayak gitu jauh lebih ngena dibanding sekedar diskon besar. Nah, dari 5 pola ini, lu harus mulai nangkap satu benang merah. Bisnis kecil yang masih dicari saat orang menghemat brutal biasanya punya 3 ciri. Dia dekat dengan kebutuhan nyata, dia membantu pembeli menghemat uang, waktu, atau tenaga, dan dia cukup jelas manfaatnya tanpa harus dijelaskan terlalu rumit. Masalahnya, banyak pemula justru kebalik. Mereka bikin sesuatu yang menurut mereka keren, tapi nggak cukup relevan sama tekanan hidup pembeli. Akhirnya, waktu pasar mengetat, mereka salah sangka bilang nggak ada yang mau beli. Padahal yang lebih jujur adalah, orang masih beli, tapi bukan beli itu. Jadi, kalau lu mau bertahan di 2026 atau kapanpun pasar terasa keras, jangan mulai dari pertanyaan gue mau jual apa. Mulailah dari pertanyaan orang lagi berusaha selamat dari apa. Karena bisnis yang kuat di masa krisis bukan bisnis yang paling kreatif menurut penjualnya, tapi bisnis yang paling nyambung sama luka dan kebutuhan pembelinya. Di bagian berikutnya, gua bakal masuk lebih dalam ke model-model yang lebih teknis. Kenapa bisnis tertentu lebih tahan daripada yang lain, gimana cara baca repeat order di masa krisis, dan kenapa yang kelihatannya sederhana justru sering lebih kuat daripada yang kelihatannya mewah. Banyak orang salah baca krisis, bro. Mereka pikir waktu orang mulai hemat brutal, itu artinya pasar mati. Padahal yang mati bukan pasar. Yang mati adalah penawaran yang gak cukup penting. Orang masih beli, tapi mereka beli sambil curiga. Mereka beli sambil mikir 2 kali. Mereka beli sambil nanya dalam hati, ini beneran gue butuhin atau cuman pengen doang? Nah, di situ letak kebenaran yang jarang dibahas. Saat ekonomi ketat, uang nggak hilang. Uang cuma pindah tempat. Dia lari dari hal-hal yang bikin senang sesaat ke hal-hal yang bikin hidup tetap jalan. Jadi, kalau lu mau tahu bisnis kecil apa yang masih dicari saat orang mulai ngirit brutal, jangan mulai dari pertanyaan apa yang lagi viral. Mulailah dari pertanyaan apa yang masih terasa wajib di kepala pembeli. Logika pertama yang harus lu pegang adalah ini. Di masa krisis, yang dibeli orang bukan barang, tapi rasa aman. Barang cuma bentuk luarnya. Yang sebenarnya dibayar adalah ketenangan, efisiensi, kontrol, dan rasa bahwa keputusan mereka masih waras. Ini penting banget. Karena kalau lu salah baca psikologi ini, lu bakal sibuk jualan sesuatu yang menurut lu menarik. Tapi menurut pembeli justru terasa seperti beban baru.
Makanya, bisnis kecil pertama yang paling mungkin tetap dicari adalah produk yang menjaga rutinitas harian tetap hidup. Makanan praktis, lauk rumahan, sarapan simpel, camilan kerja, minuman isi ulang, atau kebutuhan rumah tangga dasar. Kenapa? Karena orang boleh menunda hiburan, tapi mereka nggak bisa menunda makan. Mereka boleh berhenti beli barang lucu, tapi mereka nggak bisa berhenti beli sabun, stok dapur, dan kebutuhan hidup yang memang kepakai. Tapi di sini ada jebakan besar. Banyak pemula lihat makanan atau kebutuhan harian lalu langsung mikir, berarti gue harus jual murah. Belum tentu. Yang lebih tepat, lu harus jual lebih masuk akal. Karena pembeli di masa krisis bukan cuma cari yang murah, mereka cari yang terasa sepadan. Mereka mau keluar uang kalau mereka merasa pengeluaran itu bikin hidup lebih ringan, bukan bikin penyesalan baru. Misalnya lu jual lauk rumahan, yang bikin itu kuat bukan karena lu bilang paling enak satu kota. Yang bikin kuat adalah kalau pembeli ngerasa, oke, ini lebih waras daripada gue beli makan mahal tiap malam. Atau kalau lu jual paket kebutuhan rumah, yang bikin itu laku bukan kemasannya estetik, tapi karena pembeli ngerasa ini bikin belanja mingguan gue lebih rapi dan gak bocor kemana-mana. Jadi, logika kedua adalah bisnis kecil yang bertahan saat krisis biasanya membantu orang menghemat salah satu dari 3 hal: uang, waktu, atau tenaga. Kalau penawaran lu nggak bantu salah satu dari 3 ini, lu harus hati-hati. Karena waktu orang lagi defensif, mereka makin susah membenarkan pembelian yang cuma lumayan menarik. Makanya, model bisnis kedua yang masih kuat adalah jasa yang membantu orang tetap produktif tanpa nambah capek. Ini banyak bentuknya. Desain promo sederhana, edit video pendek, admin chat, upload katalog, bantu follow up pelanggan, jasa titip, laundry kecil, bersihin rumah, atau apapun yang bikin hidup orang tetap jalan lebih tertib. Di masa krisis, energi mental orang juga ikut tipis. Jadi sesuatu yang bantu mereka tetap bergerak tanpa nambah beban justru punya nilai. Bayangin orang yang lagi berusaha hemat brutal. Dia bukan cuma takut uang habis, dia juga capek. Capek mikir, capek ngatur, capek membandingkan. Jadi kalau ada bisnis kecil yang datang sebagai pemotong ribet, itu kuat. Karena yang lu jual bukan sekedar jasa, lu jual ruang napas. Dan ruang napas itu mahal waktu hidup lagi sesak. Model bisnis ketiga yang masih dicari adalah jasa perawatan, perbaikan, dan perpanjangan umur barang. Ini salah satu pola paling konsisten saat ekonomi menegang. Waktu kondisi longgar, orang gampang ganti barang. Tapi waktu krisis, mereka jadi lebih sayang sama apa yang mereka punya. Sepatu dibersihin, motor dirawat, baju dijahit, alat rumah diperbaiki, barang lama dipoles lagi biar masih layak pakai. Kenapa? Karena beli baru terasa berat, dan setiap bisnis kecil yang bisa membantu orang menunda pengeluaran besar punya posisi yang kuat. Ini penting buat dipahami, bro. Kadang, yang bikin bisnis kecil bertahan bukan karena dia menawarkan sesuatu yang baru, tapi karena dia membantu orang nggak perlu keluar uang lebih besar. Jadi, kalau lu punya skill tangan, ketelitian, atau kemauan belajar servis ringan, jangan remehin. Banyak orang terlalu sibuk cari ide yang kelihatan modern, padahal justru jasa sederhana yang membantu orang mempertahankan barang mereka bisa lebih tahan. Karena dalam kondisi ketat, solusi yang menunda rasa sakit finansial hampir selalu lebih dicari daripada penawaran yang menambah beban baru. Sekarang kita masuk ke pola yang lebih halus. Bisnis kecil yang tetap dicari saat orang menghemat brutal seringkali bukan yang paling mencolok, tapi yang paling mudah dibenarkan di kepala pembeli. Ini beda tipis, tapi penting. Karena di masa krisis, pembeli jadi seperti hakim. Mereka nggak cuma lihat harga, mereka mengadili relevansi. Mereka tanya dalam hati, kalau gue bayar ini, hidup gue jadi lebih gampang nggak? Kalau gue keluar uang buat ini, gue jadi lebih hemat di sisi lain nggak? Kalau gue ambil ini, gue menyesal nggak besok? Jadi penawaran lu harus lolos pengadilan batin itu. Kalau nggak lolos, lu bisa promo segila apapun tetap susah. Makanya, lu jangan cuma jual produk, lu harus jual alasan yang kuat. Contohnya, jangan bilang, gue jual paket kebutuhan rumah. Itu terlalu datar. Bilang, ini bikin belanja lu seminggu lebih rapi dan nggak bocor ke jajan kecil-kecil. Jangan cuma bilang gue buka jasa admin. Bilang, ini bantu seller tetap responsif tanpa harus ngorbanin malamnya. Jangan cuma bilang gue jual lauk.
Bilang, ini cocok buat yang pulang capek dan pengen makan waras tanpa keluar biaya liar. Bahasa kayak gitu penting, karena saat orang lagi hemat brutal, mereka nggak membeli dengan mode santai. Mereka membeli dengan mode bertahan. Jadi lu harus bicara ke mode bertahan itu. Nah, dari semua ini, lu harus mulai lihat satu pola besar. Bisnis kecil yang tetap dicari saat krisis biasanya punya 3 ciri. Pertama, dia dekat dengan kebutuhan yang nggak bisa ditunda lama. Kedua, dia membantu pembeli menekan kerugian hidup, entah dalam bentuk uang, tenaga, atau waktu. Ketiga, dia cukup jelas manfaatnya tanpa butuh penjelasan yang muter-muter. Dan ini yang sering bikin pemula nyasar. Mereka terlalu fokus bikin sesuatu yang beda, padahal pasar lagi cari sesuatu yang terasa perlu. Mereka terlalu sibuk kelihatan unik, padahal pembeli lagi sibuk bertahan. Akhirnya ada tabrakan antara ego penjual dan kondisi pembeli. Dan di masa krisis, yang kalah biasanya ego penjual. Jadi kalau lu tanya, krisis 2026, bisnis kecil apa yang masih dicari? Jawaban awalnya bukan daftar dulu. Jawaban awalnya adalah logika ini. Yang masih dicari adalah yang membantu orang tetap hidup, tetap tertib, dan tetap merasa keputusan finansial mereka masuk akal. Di bagian selanjutnya, gua bakal masuk lebih dalam ke sisi teknisnya. Kita bakal bedah kenapa beberapa bisnis kecil punya repeat order lebih kuat. Gimana cara bedain bisnis yang cuma ramai sesaat dengan yang benar-benar tahan, dan kenapa usaha yang kelihatannya sederhana justru sering jadi pemenang waktu pembeli mulai super ketat. Sekarang, kita turunin semua ini ke langkah yang paling praktis, bro. Karena setelah lo ngerti logikanya, pertanyaan paling pentingnya bukan lagi bisnis apa yang masih dicari, tapi gimana cara gue masuk ke pasar yang lagi super sensitif tanpa bikin diri gue boncos duluan. Dan jawabannya bukan nekat. Jawabannya adalah masuk dengan sadar, kecil, dan terarah. Langkah pertama, pilih model bisnis yang paling dekat sama tekanan hidup orang di sekitar lu. Jangan mulai dari ide yang bikin lu kelihatan kreatif. Mulai dari hal yang paling sering bikin orang bilang, gue butuh ini. Lihat lingkungan lu. Orang di sekitar lagi paling sering ngeluh soal apa? Makan mahal, belanja makin bocor, nggak sempet ngurus hal kecil, barang cepet rusak, waktu habis. Dari situ, lo mulai. Kalau lo tinggal di area kos, perumahan, atau kawasan pekerja, makanan praktis, bundling kebutuhan rumah, jasa titip atau layanan kecil yang hemat waktu bisa lebih masuk akal. Kalau lo lebih kuat di HP dan laptop, jasa bantu usaha kecil tetap jualan bisa lebih realistis. Jadi, jangan pilih bisnis berdasarkan keren atau enggaknya. Pilih berdasarkan seberapa dekat dia dengan rasa sakit pembeli. Langkah kedua, masuk dengan versi paling kecil yang bisa diuji dalam 7 hari. 7 hari, bro. Jangan nunggu semuanya rapi. Jangan nunggu logo jadi. Jangan nunggu modal sempurna. Di pasar yang lagi ketat, kecepatan baca respon jauh lebih penting daripada tampilan yang terlalu niat. Kalau lo jual produk, mulai dari 1 atau 2 item inti. Kalau lo jual jasa, mulai dari 1 layanan yang manfaatnya paling gampang dipahami. Kalau lo jual bundling, buat 1 paket yang langsung kelihatan gunanya. Tujuan minggu pertama bukan untung besar. Tujuannya adalah dapat bukti bahwa ada orang yang bilang, oke, ini masuk akal buat gue. Langkah ketiga, bangun penawaran dengan bahasa bertahan, bukan bahasa promosi kosong. Ini penting banget, karena di masa orang mulai hemat brutal, mereka nggak membeli kalimat manis. Mereka membeli alasan yang bisa dibenarkan di kepala. Jadi, jangan cuma bilang murah, enak, bagus, atau berkualitas. Bilang jelas ini bantu apa dan kenapa ini relevan sekarang. Kalau lo jual lauk rumahan, bilang ini cocok buat yang pulang malam dan pengen makan waras tanpa keluar biaya liar. Kalau lo jual bundling kebutuhan, bilang ini bikin belanja mingguan lebih rapi dan gak bocor ke pembelian kecil yang gak sadar. Kalau lo jual jasa admin atau desain, bilang ini bantu usaha tetap jalan tanpa bikin pemiliknya begadang. Bahasa kayak gitu lebih kuat karena nyambung sama cara orang bertahan. Langkah keempat, jaga modal lu dengan aturan defensif. Jangan mentang-mentang lu melihat peluang, terus semua uang dilempar ke stok atau alat. Di masa krisis, modal bukan cuma peluru, modal juga napas. Jadi harus dibagi. Sebagian buat uji pasar, sebagian buat operasional kecil, sebagian lagi buat cadangan. Lu harus tetap punya ruang buat koreksi. Ini yang sering bikin pemula tumbang. Mereka pengen kelihatan serius, lalu habisin semua tenaga dan uang di awal. Padahal serius itu bukan tampil besar. Serius itu ngerti cara bertahan kalau minggu pertama ternyata belum manis.
dalam kondisi pasar yang sensitif, ruang koreksi lebih berharga daripada keberanian palsu. Langkah kelima, ukur keberhasilan dari repeat order dan kejelasan fungsi, bukan dari keramaian sesaat. Banyak orang terlalu bahagia waktu order pertama masuk. Itu manusiawi. Tapi jangan terjebak. Di masa krisis, transaksi pertama belum tentu berarti apa-apa. Yang lebih penting adalah ada pembelian ulang atau enggak. Ada orang yang balik lagi atau enggak. Ada yang bilang ini ngebantu atau enggak. Kalau pembeli balik lagi, itu artinya penawaran lu nggak cuma menarik. Itu artinya dia kepake. Dan begitu sesuatu kepake di masa orang lagi ngirit brutal, lu sedang pegang aset kecil yang nilainya lebih besar dari kelihatannya. Karena di situ mulai terbentuk kebiasaan, bukan cuma rasa penasaran. Langkah keenam, jangan semua masalah lu jawab dengan diskon. Ini jebakan besar. Waktu pasar sepi, refleks paling umum adalah banting harga. Padahal kalau akar masalahnya bukan harga, diskon malah bikin lu makin tipis. Bisa jadi masalahnya ada di cara ngomongin manfaat. Bisa jadi targetnya belum tepat. Bisa jadi format penawarannya terlalu ribet. Bisa jadi orang belum cukup percaya. Jadi sebelum nurunin harga, tanya dulu, pembeli ngerti gunanya nggak? Penawaran gue terlalu rumit nggak? Orang merasa lebih hemat kalau beli ini nggak? Kalau jawabannya belum, rapihin itu dulu. Karena diskon tanpa strategi itu kayak ngasih darah padahal lukanya belum ditemukan. Langkah ketujuh, aktifkan pasar terdekat dulu tanpa gengsi. Teman, keluarga, tetangga, rekan kerja, grup kecil, circle yang memang kenal lu, semua itu bisa jadi tempat uji paling cepat. Bukan buat minta dibeli karena kasihan, tapi buat baca apakah penawaran lu cukup jelas dan cukup berguna. Di pasar ketat, feedback cepat itu emas. Banyak orang malu mulai dari lingkaran sendiri karena takut kelihatan baru belajar. Padahal memang lu lagi belajar, dan itu bukan aib. Justru di masa ekonomi keras, yang berbahaya adalah nunggu citra sempurna sampai kehilangan momentum baca pasar. Bukti kecil jauh lebih penting daripada gaya besar. Kalau hambatan datang, hadapi sesuai jenisnya. Kalau sepi, perjelas relevansi penawarannya. Kalau capek, sederhanakan proses. Kalau margin tipis, ubah format jadi paket atau tambah nilai, bukan asal murah. Kalau orang ragu, perkuat testimoni dan bukti. Jangan terlalu cepat ganti model kalau yang sebenarnya perlu diperbaiki cuma cara lu membungkus nilainya. Dan kalau lu jalanin semua ini dengan disiplin, manfaatnya bukan cuma pemasukan tambahan. Lu bakal ngerasa lebih tenang. Karena sekarang lu nggak lagi cuma nunggu apakah pasar akan makin dingin. Lu mulai punya posisi, punya alat, punya sesuatu yang bisa digerakkan. Dan di masa orang banyak membeku karena takut, itu keunggulan mental yang mahal banget. Karena pada akhirnya bro, krisis bukan cuma ngetes isi dompet. Krisis ngetes cara lu membaca kebutuhan manusia. Dan orang yang bisa menjawab kebutuhan nyata dengan cara yang sederhana, relevan dan konsisten, biasanya bukan cuma bertahan. Mereka justru pelan-pelan membangun fondasi yang lebih kuat saat yang lain sibuk panik. Jadi intinya begini bro, di saat orang mulai menghemat brutal, pasar memang berubah, tapi bukan berarti pasar mati. Yang hilang duluan adalah pembelian yang nggak cukup penting. Sementara yang tetap dicari adalah hal-hal yang bantu hidup tetap jalan, bantu uang lebih terkendali, dan bantu orang tetap merasa keputusan finansialnya masuk akal. Kita udah bahas bahwa bisnis kecil yang lebih tahan di masa krisis biasanya punya 3 senjata. Dia dekat dengan kebutuhan nyata, dia menghemat uang, waktu, atau tenaga pembeli, dan dia cukup jelas manfaatnya tanpa harus dipaksa pakai promosi yang ribut. Makanan praktis, bundling kebutuhan rutin, jasa bantu produktivitas, sampai perawatan dan perbaikan ringan, semua itu kuat, bukan karena mewah, tapi karena relevan. Kalau ada satu hal yang harus lu ingat dari video ini, itu ini. Waktu orang makin ketat jaga uang, mereka nggak berhenti beli. Mereka cuma berhenti beli hal yang nggak terasa perlu. Jadi kalau lu mau bertahan di krisis 2026, jangan sibuk cari ide yang bikin orang kagum. Cari penawaran yang bikin orang bilang, ini ngebantu hidup gue sekarang. Sekarang tulis di kolom komentar, lu nonton dari kota mana dan dari model bisnis tadi, mana yang paling realistis buat lu uji duluan.
Kalau video ini ngebantu cara pikir lu, like, share, dan subscribe. Karena kadang yang bikin bisnis kecil tetap hidup di masa susah bukan modal paling besar, tapi kemampuan baca kebutuhan orang dengan kepala dingin.